Waktu kita kecil, kita belajar berdiri, berjalan, berlari, itu nggak ada yang ngajarin. Orang tua kita nggak pernah ngajarin, nah gini loh caranya kamu berdiri, berlari, nggak ada. Yang kita lakukan sebagai anak kecil adalah kita lihat lingkungan kita lihat orang tua kita coba tiru apa yang dilakukan. Pun sama saat kita belajar berbahasa, ngomong. Kita nggak diajarin caranya ngomong bahasa ibu kita, misalnya bahasa Indonesia, kata-kata itu ini, itu. Enggak. Yang kita lakukan adalah mendengar, melihat, mencontoh, lalu kita tiru. Jadi kita sebagai manusia itu sudah jago meniru, ahli meniru. Buktinya bisa jalan, bisa ngomong. Kita sudah ahli, kita sudah terbukti bisa melakukannya. Karena itulah meniru adalah proses belajar yang paling primitif. Kita sudah lakukan semuanya dan kita sudah terbukti bisa melakukan dengan baik. Proses belajar meniru ini, bahasa keren zaman sekarang, orang sering sebut dengan istilah-istilah modeling. Melihat apa yang berhasil pada orang lain, lalu menirunya untuk kita lakukan. Karena semua orang sudah ahli, maka sebenarnya nggak ada orang yang nggak bisa belajar. Misal kita jadi leader, kita punya tim kok susah diajarin ya, lalu kita katakan, oh orang-orang ini nggak bisa belajar, orang-orang ini nggak bisa bertumbuh gitu ya. Bukan soal nggak bisa belajar, nggak bisa bertumbuh. Mungkin cara belajarnya nggak pas. Mungkin cara kita ngajarin itu nggak tepat buat dia. Mungkin cara kita menjelaskan nggak bisa dia mengerti. Tapi di balik semua cara kita, kalau kita udah nggak nemu, aduh jadi cara apa lagi yang bisa saya lakukan untuk membuat dia belajar? Paling minimal dia pasti ahli dalam meniru. Paling minimal. Jadi kalau misalnya kita sudah kasih cara belajar A, cara belajar B nggak berhasil, paling minimal dia pasti sudah jago meniru. Bahkan kenapa tidak? Dalam proses belajar, melatih tim misalnya, kita melatih tim kita mulai aja proses belajar itu dari menyuruh, mengarahkan dia meniru. Toh itu adalah cara belajar yang dia sudah ahli. Kenapa harus kita pakai cara-cara belajar yang lain? Kita jelaskan dengan teori-teori yang bulat, muter-muter sana sini, lalu kita jelaskan dengan berbagai penjelasan-penjelasan yang tidak dia mengerti. Suruh dia mencontoh, suruh dia meniru. Meniru siapa? Kita bisa. Dia meniru kita sebagai leader. Kita melakukan, dia melihat, dia meniru. Makanya bagus cara belajar yang simple sebenarnya. Saya lakukan, kamu lihat, lalu kamu tiru. Ya, saya lakukan, kamu lihat, kamu tiru. Dimana proses dia meniru nanti kita lihat untuk kita observe. Udah bener apa belum? Itu cara belajar yang simple sebenarnya. Cara belajar yang sangat simple. Kalau misal kita sebagai leader bukan ahlinya di hal yang mau kita latihkan. Contoh misalnya kita ingin melatihkan tentang teknologi atau kita melatihkan perkembangan ilmu yang dulu kita tidak pernah bisa lakukan tapi dibutuhkan hari ini. Ya kita bisa temukan dia, kita bisa pertemukan tim kita dengan orang yang ahli. Dengan teman kita, orang-orang dekat kita yang ahli. Kita pertemukan, kita arahkan dia untuk meniru orang ahli itu. Bisa. Lihat apa yang dia lakukan. Kamu coba lakukan. Kita sebagai leader memfasilitasi penjagaan follow up-nya. Kita discuss setelah itu. Kamu belajar apa aja dari meniru itu. Coba kamu lakukan. Kita berikan ruang dia untuk mencoba. Meniru. Ya. Jadi meniru ini kita sudah ahli. Kenapa tidak setiap proses melatih tim kita mulai dari satu cara pintu masuknya dengan cara yang orang itu sudah bisa. So melatih tim itu tidak selalu harus pelatihannya pelatihan formal di kelas gitu ya. Pelatihan formalnya pelatihan berhari-hari. Nggak perlu jauh-jauh ke sana dulu. Jangan-jangan apa yang kita butuhkan untuk dilatihkan pada tim kita itu selesai dengan dia meniru, memodel orang ahli atau memodel kita sebagai leadernya. Mulailah melatih tim dengan modeling. Membuat tim kita meniru, dan meniru. Selamat meniru apa yang sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.